Nah, pertanyaan kedua ini juga menarik ya, saya kira sangat menarik, terkait pernyataan salah satu teman kita yang dia itu sudah kapok katanya nanam padi galur karena rata-rata manis dicerita tapi nanti ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Baik, teman-teman saudara tani semua, jadi saya cerita terkait masalah galur ya, terutama galur-galur yang dihasilkan dari padi lokal atau inhibrida ya, bukan hibrida. Jadi untuk tanam padi galur saya sarankan itu memang teman-teman kalau mau nanam itu jelas dulu galur ini dari mana, itu yang penting. Umpamanya nanti ini kalau memang beli atau mungkin getok tular itu usahakan dapat dari teman-teman yang paham benih ya, atau tidak, paling tidak paham ilmu penyilangan, untung kalau dapat ilmu pemuliaan tanaman, atau paling tidak teman-teman yang paham ilmu pertanian. Karena saat ini banyak ya beredar istilahnya padi-padi macam-macam itu, kalau saya amati ini kadang asal usulnya dari mana kadang nggak jelas ya, tetuanya istilahnya ini induknya tetua jantan itu dari mana nggak jelas. Yang kedua, kadang yang menyeleksi atau yang memuliakan atau yang mungkin yang menyeleksi itu siapa, itu juga kadang nggak jelas. Jadi padi galur itu gini ceritanya, jadi ketika ini asal usulnya ya, jadi ketika kita menyilangkan dua macam varietas sebagai indukan yang sudah stabil, misal Ciherang dengan 64 tadi, IR64 ya, kita silangkan ya. Waktu itu kita nyilangkan 10, ternyata yang jadi 5. Akhirnya kita kasih nama hasil silangan ini ya, karena ternyata 5 ini yang jadi beras itu yang digabah itu nanti 5 ya. Yang 5 gagal, kompong, tidak ada isinya. Nah, akhirnya kita kasih satu kode C64 umpamanya, Ciherang 64 strip 1 ya, atau istilah seri 1 lah. Kemudian seri 2, seri 3, seri 4, strip sampai strip 5. Nah, masing-masing dari benih ini kan kemudian kita dari satu butir ini mulai C1, satu butir C1, satu butir C2, satu butir C3, satu butir C4, satu butir C5. Ini kan kita tanam untuk kita perbanyak. Ya, dari satu butir ini kalau memang umpamanya nanti dia berpotensi 10 anakan, maka dari satu gabah ini umpamanya C64 strip 1 dia ketika jadi tanaman mempunyai 10 anakan. Nah, masing-masing batang dari anakan ini dihasilkan sekitar kurang lebih 150 butir gabah baru turunan dari C64 strip 1. Nah, dari satu ini kan kemudian kita tanam, kita seleksi mana yang kira-kira karakternya paling bagus. Nah, yang kita tanam pertama ini dari C01 itu kan ibaratnya nanti sudah F2 ya, karena C64 strip 1 ini F1. F1 itu kalau mau ditanam lagi menjadi F2 itu biasanya karakternya jelek ya. Kemudian kita tanam lagi, kita seleksi, kita tanam lagi jadi F3 tambah jelek, kata gitu teorinya. F3 ini turunan ketiga kita tanam lagi untuk kita seleksi ya, kemudian jadi F4, kemudian F5 itu nanti mulai kelihatan beberapa sifat unggulnya. Nah, F6 sudah mulai agak stabil, F7, F8, kalau tidak salah F8 ini sudah kita lihat mulai kestabilan dari karakter tanaman yang kita seleksi ya. Ini tadi mulai F2, F3, F4, F5 itu kita seleksi terus. Umpamanya kita pakai seleksi ketat pedigree ya, dari satu family. Itu kita lihat, kita amati di lahan gitu kan. Oh, ini yang paling bagus, umpamanya ada beberapa karakter anakan banyak, tahan terhadap kecekaman kekeringan, tidak mudah kena jamur dan bakteri, malainya panjang, bulirnya rapat dan banyak, kemudian bobotnya kok kelihatan bagus gitu kan per 1000 gramnya. Ini yang kemudian kita seleksikan setiap tahapan tadi.
Sehingga nanti ketika F6, biasanya F6 itu sudah menampakkan tanda-tanda yang namanya kestabilan dan keseragaman dari galur tadi. Nah, ini kemudian biasanya sudah pantas untuk kita tanam dalam skala luas. Nah, kalau beberapa teman umpamanya selama ini ada tanda petik jadi korban dari padi-padi galur, yang menjadi pertanyaan, benihnya dari mana padi galur ini, gitu kan? Benar nggak ketika di lahan ini diseleksi atau hanya sekedar ditanam kemudian dikeringkan dan dikemas, gitu kan? Karena apa? Kalau itu nanti jadikan benih, ada yang namanya seleksi, salah satunya ada roguing, ya, itu untuk mencari keseragaman dan kestabilan daripada karakter tanaman yang tampak atau istilahnya fenotip. Karakter tanaman tampak bagaimana? Ya mulai dari keseragaman, tingginya seragam, bulirnya bagaimana, batangnya bagaimana, anakannya bagaimana, daun bagaimana, seragam enggak. Nah, itu berarti ada seleksi roguing. Khawatirnya ketika mereka beli padi galur ini dikatakan galur, tetapi ketika mereka beli dari petani tersebut dia tidak paham benih. Ketika di lahan tidak ada seleksi, tidak ada penyeragaman. Minim paling tidak ada namanya selektif positif atau selektif negatif, ya. Itu adalah salah satu metode seleksi massal yang dulu sebenarnya sudah banyak dikenal oleh nenek moyang kita untuk membuat benih baru atau tanaman yang sebelumnya ditanam, yang terutama jenis-jenis inbrida yang bisa ditanam ulang, untuk jadikan benih baru itu mengalami satu seleksi, ya, yang memang sudah teruji sifat unggul yang dicari itu ketemu. Umpamanya tadi anakan banyak, ya, bulirnya banyak, rapat, tidak mudah kena penyakit, hasilnya tinggi, gitu kan, menurut pengamatan lokalnya. Ya, itu nanti insya Allah kalau teman-teman dapat benih galur yang seperti ini, itu mungkin layak. Nah, paling aman bagaimana? Memang kalau kita bicara varietas itu adalah tanaman yang dihasilkan setelah melewati proses galur. Setiap varietas pasti melewati yang namanya proses galur, karena varietas itu dilepas atau diuji setelah dia melewati beberapa seleksi galur. Ini yang harus dipahami. Nah, varietas itu sudah terbukti sebenarnya sudah melewati uji-uji tadi sehingga bagus. Tapi sekali lagi harus diingat, tidak semua jenis tanaman itu, baik itu varietas atau galur, itu unggul di semua lahan atau juara di semua lahan. Itu yang harus diingat. Karena apa? Setiap tanaman itu pasti punya namanya adaptif spesifik lokasi masing-masing, ya. Ini yang harus dilakukan oleh petani di beberapa daerah sebenarnya. Ya, mau tanam galur, mau tanam varietas, monggo, gitu kan. Tapi petani sudah mau menanam dulu, ada yang menguji, petani peneliti istilahnya. Varietas 42 diuji di lahan ini bagaimana dengan kondisi lingkungannya, kondisi manusianya atau petaninya. Oh, ternyata cocok, karena apa? Daerah sini tak ada hujan murni, ya. Kemudian petaninya tidak suka padi-padi yang dalam, airnya juga sangat minim, umpamanya gitu. Begitu juga dengan galur. Galur cari yang umur pendek, gitu kan. Dan dia sudah terbukti menurut penelitinya atau yang petani pengujinya itu dia tahan terhadap cekaman kekeringan, tahan terhadap hantaman jamur, gitu kan. Dan pengalaman dari petani ini kok sesuai dengan daerah kita, itu yang ditanam. Nah, jadi sekali lagi baik itu varietas maupun galur tidak mungkin juara di semua lahan. Tapi setidaknya kalau sudah melewati beberapa uji, itu bisa jadi salah satu nilai plus kalau mau menanam padi. Yang penting apa? Kalau mau menanam jenis padi, silakan hubungi teman-teman yang paham varietas atau galurnya. Misal ke petani atau seseorang yang memang paham tanaman padi, atau ke PPL setempat dan lain-lain. Sehingga apa? Petani atau PPL setempat, BPP, Balai Penyuluh Pertanian setempat itu sudah bisa merekomendasikan lahan kita itu lahan umpamanya yang tak ada hujan, di sini pernah ada riwayat tanaman bas, gitu kan, dan akan dipakai tanam ulang kedua. Makanya apa yang paling cocok? Pakai yang ultra genjah umpamanya. Nah, itu ya. Jadi itu sekilas pertanyaan teman-teman menjawab dari apa sih, kenapa kok galur sama varietas itu